Tetap semangat cacakku, tetap fokus dan pandanglah musim depan. Oke, jadi Persebaya dengan hasil seri tadi, artinya Persebaya di musim ini sudah dipastikan gagal juara, ya, gagal untuk bisa meraih juara. Karena poin dari Persib Bandung sudah terpaut jauh. Jadi hasil imbang tadi berakhir dengan skor 3-3. Dan saya ketika melihat pertandingan tadi itu sangat menarik, ya, sangat menarik. Karena apa? Kedua tim ini kelihatan sekali kalau sangat ambisi untuk bisa meraih kemenangan, baik dari Persik dan juga Persebaya. Wah, menarik. Dan satu match ini tercipta 6 gol. Wow. Gol dari Persik Kediri dicetak oleh Ramiro Vergonzi di menit ke-30 dan di akhir babak kedua, ya. Mau menjelang peluit ditiup itu dia mencetak gol, dan juga Zi Valente di menit ke-53. Untuk Persebaya golnya 3 ini dicetak oleh Bruno Moreira di menit ke-34, Flavio Silva di menit ke-45, serta Malik Rizaldi di menit ke-48. Sangat panas, ya, sangat panas. Ketika saya melihat pertandingan ini tuh sangat panas, ya. Baik dari Persik Kediri itu, wow, dia sangat ambisius sekali bisa meraih kemenangannya di match ini. Banyak sekali peluang tapi tidak bisa dikonversi menjadi gol. Terutama untuk Ramiro Vergonzi. Di sini tuh dia mendapatkan peluang yang sangat banyak, tapi yang bisa dia lesatkan menjadi gol itu hanya 2, ya. Keren sih, parah. Dan menarik di sini ketika ada peluang yang sama, yakni eh, ada ball position depan kiper dan dia hanya perlu menyongkel bolanya, ya. Tapi yang satu gol, yang satu tidak gol. Aneh, ya. Ya nggak tahu kenapa sih. Kalau yang saya amati kakinya, ya. Yang pertama itu terkena kaki bagian atas, ya. Bagian atas bukan tengah, tapi pojoknya, pojok kaki atas. Jadi bola itu ke atas gini. Nggak jadi gini. Kalau yang kedua ini murni terkena punggung dari kaki bagian atas, ya. Jadi bola bisa menekuk ini. Menarik, menarik. Dan golnya dari Persebaya sendiri ini semua menarik, ya. Pertama dari Bruno Moreira. Bruno ini tendangannya nggak seperti tendangan biasa, ya. Tendangannya itu seperti flashing, tapi ini nggak flashing, ya. Seperti flashing, ya, memutar ini. Bolanya memutar, seret. Tapi itu nggak flashing sebenarnya. Sebenarnya nggak flashing. Karena akhirnya shot on goal. Tendangan shot. Tapi bisa dari kamera kelihatan seperti flashing karena nekuk gini. Dan Flavio Silva ini golnya murni dari skillnya, ya, luar biasa. Dia gocek lalu di shot dan itu gol. Yang ketiga Malik Rizaldi. Nah, di gol ini itu kesalahan dari pemain belakang dari Persik Kediri, ya. Yang awalnya itu tendangan atas gini kan, ya, ada bola liar, ya kan. Bola liar itu tercipta dari tendangan bebas. Nah, di lini belakang dari Persik Kediri ini nggak bisa mengantisipasi bola itu. Nah, akhirnya disambar oleh Malik Rizaldi. Nah, itulah kesalahan dari Persik Kediri. PR itu buat Persik Kediri. Untuk Persibaya saya lihat pertahanannya nih cukup bagus, ya. Cuma ya mungkin belum saatnya. Untuk pertahanan pertahanan dari Persibaya ini cukup bagus, ya. Yang saya lihat cukup kompak lah. Jadi antara pemain di lini belakang ini sudah bisa apa ya, berkomunikasi dengan baik. Tapi ya mungkin tadi ada sedikit yang kurang lah. Ya namanya manusia itu ya wajar. Dan dengan hasil ini Persib Bandung dipastikan menjadi juara. Kenapa? Poin dari
Persebaya, Dewa United, dan Malut United ini sama-sama tidak bisa melampaui ya, tidak bisa menyusul. Dari match mereka sampai akhir itu nggak bisa menyusunnya. Maka dari itu Persib Bandung bisa kita katakan kalau pasti menjadi juara ya. Tadi di match babak pertama, kedua tim itu saling agresif, dua tim ini. Dan di babak pertama, di menit pertama, antara menit 1 sampai 5 ini kedua tim ini sama-sama memperoleh kartu kuning. Ya, di sini menunjukkan kalau dua tim ini sama-sama ingin merebut kemenangan karena apa? Dua tim ini bermain cukup agresif, ya. Dan menarik di sini ya. Di babak pertama, dua tim ini mencetak gol tidak jauh, ya. Persibaya mencetak gol di menit ke-34 dan langsung dibalas oleh Ramiro Vergonzi di menit ke-38. Dan menarik di sini ya. Menarik, golnya Bruno Moreira, nggak ada pelanggaran, nggak ada apa, tapi tiba-tiba dicek VAR ya. Cukup mengagetkan ya. Saya sendiri sebagai supporter bonek dan nggak terlalu fanatik lah, itu juga kaget kenapa kok bisa dicek VAR. Padahal jelas banget kalau itu untuk perebutan bola itu sangat fair ya, nggak ada pelanggaran sama sekali. Tapi ini tiba-tiba dicek VAR dan rame lah, di situ rame. Dan untuk Persik Kediri mencetak gol di pertamanya PS Persebaya, setelah Persebaya melesatkan gol yang pertama, Ramiro Vergonzi langsung memberikan balasannya, langsung menjawab itu semua. Karena dari dua peluang tadi, di babak pertama dia mendapatkan tiga peluang. Dan yang menjadi gol hanya di menit ke-38. Dua peluang ini sia-sia dia. Dan peluang ketiga tidak dia sia-siakan. Dan dia berhasil mengkonversi menjadi gol. Dan itu selang hanya beberapa menit lah. Setelah mendapat long ball, dia langsung menunjukkan taringnya. Di sini ya. Langsung dikonversi gol. Luar biasa. Jadi skor 1-1. Dan di menit ke-45, Flavio Silva berhasil ya mencetak gol di sini. Ini murni skill dia. Ya, skillnya tuh wah, ngeri. Flavio Silva. Dulu banget itu saya meragukan skill seorang Flavio Silva. Karena apa? Di menit pertama sampai kedua dulu dia itu nggak bisa lari loh. Dan juga skill-skillnya tuh sangat diragukan. Tapi di menjelang akhir musim ini Flavio Silva menunjukkan kualitasnya. Dia cukup baik ya, baik dari ketahanan weakness. Luar biasa. Dia lari sepanjang permainan ini. Dia lari terus. Dan akhirnya gol sih di menit ke-45. Dan Malik Rizaldi di menit ke-48. Match ini tuh ngeri, asli. Pertemuan antara dua tim hebat Jatim. Wah, ngeri. Jadi Arema nggak jadi rivalitas dari Persebaya ya. Ada Persik Kediri yang saat ini cukup bisa diandalkan untuk Jawa Timur. Tapi untuk musim ini mungkin dia nggak begitu relevan ya. Ya memang bagus sih untuk penampilannya, tapi Tuhan tidak meridhoi dia untuk bisa bersaing lah di papan atas. Mungkin dia bisa bersaing di papan bawah lah, di bawah Arema FC. Oke, mantap. Oke, jadi Persebaya sudah resmi tidak bisa menjadi juara di match kali ini. Oke, semoga di musim mendatang, ya, musim ini kan Persebaya nggak bisa juara, ya. Semoga di musim mendatang Persebaya bisa menampilkan hal yang positif dan bisa menjadi juara. Oke, lupakan musim ini untuk menjadi juara. Kita fokus untuk meraih peringkat kedua agar bisa melaju ke Asia. Oke. Untuk menjadi juara kita sudah
down. Kita sudah tidak bisa. Kita tetap lagi musim depan. Semoga musim depan kita diridhoi dan bisa meraih gelar juara. Oke, kita aja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, see you next time, man.